Coba ente lihat deh. Wah iya bener Cup. Ini kudu kita tanyain nih Cup kawan. Itu dia, ana bacanya sampai gregetan. Ente yang gregetan sampai lagi nih. Gemesin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, bekhair. Ya, Beb. Sehat. Erwan. Ahlan. Alhamdulillah. Tik. Fadol, Sehat. Beb. Duduk. Ya, khair. Ahlan, bekhair semuanya. Khair. Tumben, Beb. Gini hari di jalan. Iya Wan, tumben-tumbenan jam segini udah keluar. Ente pada tadi anak teleponin, kagak ada yang ngangkat. Nada masuk. Astagfirullah. Kagak ada yang nerima. HP lagi dicas Wan di dalam. Di bagnya si Ucup. Oh, ana juga lagi dicas. Ana ambil dulu sebentar, Beb. Alhasil Emangnya ada apaan Wan? Nelpon ayah sama Ucup. kagak mau ngajakin. Tadi di Haji Sayuti datang ke rumah. Datang ke rumah mau ngundang tahlilan 40 hari bininya. 40 hari bininya orang Masya Allah. Masya Allah, orang baik. Bininya juga orang Masya Allah. Dia bilang suruh ngajakin jamaah-jamaah juga. Makanya mau ngabarin di Pade. Kalau bisa datang tahlilan. Wah siap Wan. Kalau urusan begini masih ya ayo aja. Ana juga siap, Beb. Nyasar kayak gini. Asik datang bareng-bareng nanti. Ini tadi ribut apaan? Rame banget suaranya sampai kedengeran dari jauh. Ini, Beb. Habis Jumatan kemarin, teman ana ngasih ini tulisan. Dari judulnya aja ana udah gerah bacanya, Beb. Iya Wan. Ucup ngontak aneh langsung datang. Bacanya aja udah bikin naik dare Wan. Udah dibilangin berapa kali, jangan pakai otot, jangan pakai naik darah, jangan pakai greget-gregetan. Kita harus biasain diri tenang, biar kita enak, nggak kebawa gelisah. Yang buku apaan? Ini Wan. Ih, dari judulnya memang buat kita gerah bacanya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat isinya apaan. Itu, Beb, di halaman 4, Beb. Halaman Emang 4. sebagiannya sih udah Beb jelasin. Halaman 4 deh. Nah, Enggak, dari awal juga kelihatannya macam-macam di sini. itu bab yang kultus 12 imam, Beb. Jadi gini, Job, Pik. Kita tempo hari kan pernah kita bahas. Masih ingat kagak? Iya Wan. Masih ingat tentang 12 imam. Tentang kultus 12 imam. Jadi sebagai contoh, ketika Nabi Musa diperintahin sama Allah untuk mukul tongkatnya ke atas batu, tuh batu kebelah tuh batu. Akhirnya terpancar dari situ 12 mata air. Ingat kagak ayatnya? Iya, Beb. Ayat berapa? Di surat Al-Baqarah. Iya benar. Ayat berapa? Ayatnya Ayat 60. 60-an ya. 60. Ayat 60. Ahsan. Nanti orang pada paham ayat Quran. Ayat coba baca apaan? Coba nangis dulu, Beb. Coba sama-sama lihat juga, Pik. Ayat Ini, 60. Beb. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi wa qulna drib bi asaqal hajar fanfajarat minhu ithna asyarata ainan qad alima kullu unasin Cukup. masyrabahum. Sampai di situ. Apa di situ disebut muncullah 12 mata air. Ini angka bukan baru di ayat Al-Qur'an. Ini bukan buat-buatannya orang Syiah. Ada juga di Al-A'raf di ayat 160. Ayat 160. Coba yang dicek tadi. 160. Baca, Job. Dapat belum? Dapat.
Wa qata'nahum fitnata asyrata asbaqan umaman wa wahayna ila Musa idistasqahu qaumuhu Anidrib bi'asakal hajar fan bajasat minhu nata asyrata asyrata aina. Cukup sampai di situ. Ada angka 12-nya kagak? Iya. Nah, 12 umat, Bib. 12 umat. Artinya 12 ini udah tercantum di dalam ayat Al-Qur'an. Terus hubungannya sama 12 imam apa, Bib? Nanti sabar. Kalau kita mau belajar ilmu, mesti sabar. Hindarin sifat tergesa-gesa. Iya Cuk, ente nggak ada sabar-sabarnya. Sama ente juga cuy Pik. Jadi gini, kalau mau bahas angka 12 ini di dalam hadis juga ada. Disebutkan juga di dalam hadis tentang 12, tentang angka 12 ini. Baik di Sahih Muslim juga ada, di Sahih Bukhari juga ada. Cuma teksnya aja yang beda-beda. Tapi dalam penetapan angkanya sama. Kalau dalam Sahih Bukhari disebut Amira, kalau dalam Muslim disebut Khalifah. Jadi 12-nya sama. Emang gimana bunyinya tuan hadis? Jadi penasaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, yakunu isna asyar amira. Habisnya disebutkan dalam riwayat itu mereka mendengar kalimat yang mereka gak ketahui, gak paham. Dan Rasulullah mengatakan semuanya dari Quraisy. Wa kulluhum min Quraisy. Artinya di situ semuanya. Amir itu artinya pemimpin. Ada 12. Dan semuanya dari Quraisy. Tapi kalau di dalam Muslim disebutnya Khalifah. Tapi angka 12-nya sama. Disebut juga dalam Muslim 12. Paham kan? Paham, Bib. Yang ngebedain apa coba? Ini hadis antara Syiah sama Ahlussunnah. Apa itu, Tuan? Yang ngebedain urutan yang ngisi dari ini 12 orang. Kalau dalam pandangannya Syiah, 12 imam itu yang nentuin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara ja'li. Artinya hak prerogatif Tuhan. Allah yang nentuin. Tidak boleh orang-orang turut urung rembuk dalam nentuin imam mereka. Seperti Nabi kan Allah yang nentuin, bukan kita yang nentuin. Nah, kalau Ahlussunnah gimana, Bib, memahaminya? Kalau dari ahli sunnah wal jamaah, ini yang nentuin imam pemimpin mereka melalui musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tahu gak pikirnya? Kagak, Wan. Kan tadi udah bilang musyawarah. Artinya dalam perkara kalian, urusan kalian itu musyawarah untuk menetapkan. Ya, tapi kalau dalam Syiah ini 12 orang ini yang nentuin adalah Allah. Karena ini perkaranya perkara ja'li. Allah yang menetapkan. Nah, hal itu juga termaktub di dalam riwayat dari mulai Imam Ali sebagai imam, sebagai pemimpinnya, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Zainal Abidin, terus sampai Imam Mahdi. Orang-orang Syiah meyakinin itu sebagai imam-imam mereka. Oh, Masya Allah. Nah, syaratnya juga ketat. Ada syaratnya untuk menjadi imam. Gak sembarangan orang bisa jadi imam. Ujuk-ujuk jadi imam kayak gitu kagak bisa. Syaratnya apa? Minimal
minimal dianya orang paling berilmu dan orang yang maksum. Maksudnya, Beb? Kan udah pernah kita bahas maksum. Masih ingat kagak? Oh, iya. Maksum itu artinya orang yang terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan, terjaga dari berbuat maksiat. Artinya ini orang selalu benar, kagak mungkin salah. Untuk menjaga apa? Dari apa dia terjaga tuh? Perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Karena apa? Karena ilmunya. Masih ingat kan? Masih ingat ya. Nah, itu karena ilmunya dia akhirnya terjaga dari perbuatan salah. Baru dia bisa jadi imam. Oh, iya. Kalau kita mau simpulin nggak? Iya. Simpulin. Iya, Wan. Jadi pertama, ini angka 12 bukan buat-buatan orang Syiah. Ini ada di dalam Al-Quran. 12 itu angka keramat. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan angka 12. Yang kedua, kaitan dengan pemimpin, nasnya ada di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam hadis. Yang ketiga, orang Syiah bukan kultus sama imamnya. Ini mereka juga punya landasan. Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, ini ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku, Allah, menjadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam. Nabi Ibrahim mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, wa min dzurriyyati, dari keturunanku juga ya Allah. Pengen supaya imam ini sampai buat anak keturunannya juga. Allah mengatakan, la yanalu ahdidz zalimin. Tidak akan sampai nih imam sama anak keturunanmu yang zalim. Yang zalim artinya apa? Berdosa. Bisa berbuat dosa, bisa lalai, bisa lupa, bisa salah. Artinya apa? Mereka orang-orang yang benar, yang maksum. Jadi paham kan? Paham deh, Pak. Ya gitu, keren kalau paham. Jadi nih buku ginian jangan bawa pakai otot, jangan kebawa emosi, ganggu. Kita mesti tenang, tahu dalil, pemahaman, sehingga kita buku-buku kayak ginian, buku-buku receh, banyak fitnahan-fitnahan. Yang kita mesti tekankan itu adalah apa? Ukhuwah, persatuan umat Islam, umat Nabi. Siapa aja yang memperangkul umat Nabi dan segala macam, ini orang-orang yang bersama Nabi. Orang yang mecah belah, orang yang keluar dari Nabi. Gitu. Iya, Wan. Jadi nyes nih hati, Wan. Udah kayak es dingin. Iya, Teh Harman es kelapa ya. Iya, siang-siang udah paham maksudnya.